Yes. Jangan masuk lagi ya. Nanti asokatnya oposisi itu diperlukan. Alah, hidang. Banyak. Kalau tak timbang 100 saya. Kalau cuma 100 gram, tidak timbang.
Selamat pagi semuanya. Ini yang bergabung, oh sudah 42, lumayan ya. Baik, silakan open kamera semua. Pertama, ini hari pertama kita pertemuan ya, untuk setelah kita libur begitu lama ya. Bagi yang merayakan, saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minta maaf bila ada salah ya. Kita sama-sama saling memaafkan ya. Untuk pertemuan kali ini ya, saya pertama untuk menyampaikan selamat Hari Raya. Yang kedua, saya juga menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran kita untuk pada pagi hari ini. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai dengan mereview semua pembelajaran, ya, karena pertemuan kita tinggal hari ini dan kami jadwal hanya pertemuan 33D. Habis nanti pertemuan UTS, nanti kita akan kalian ganti dengan dosen pengampu yang lain, yaitu dengan Pak Eko. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kita tinggal mereview dan sekaligus nanti saya kasih tugas bagi kalian untuk melakukan pembelajaran tentang penyimpanan, pendistribusian, dan terutama obat yang khusus sama narkotika. Ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kita mulai dengan studi kasus dari jurnal yang pernah mungkin kita temui ya, tentang penyimpanan. Nah, ini jadi tujuan dari pembelajaran, oh sebentar, belum saya share ya, bentar. Saya share materi dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi untuk yang saat ini kita akan, suara saya cukup ya? Cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ingin tahu bagaimana kita mempelajari tentang proses menganalisa ya dari satu literatur dan merancang penelitian terkait dengan penyimpanan obat ya. Nah, ini salah satu jurnal yang saya ambil ya dari evaluasi sistem penyimpanan obat berdasarkan standar pelayanan kefarmasian pada salah satu apotek di Kota Bandung ya. Nah, di sini kita mau tahu sih sebenarnya apa tujuan daripada penyimpanan itu. Tujuan dari penyimpanan yang utama adalah apa?
Tujuan penyimpanan yang utama adalah apa, Dek? Menjaga jangan sampai ada obat yang kosong, ya. Kemudian menjaga mutu daripada obat tersebut, jangan sampai mutunya berubah, ya. Mutunya harus tetap baik sampai dengan diberikan kepada pasien, ya. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam proses penyimpanan ini. Nah, kita lihat dari abstrak yang ditunjukkan bahwa penyimpanan itu untuk melihat apakah sistem penyimpanan itu sudah tepat, apakah ada ketidaktepatan, apakah ada ketidakefektifan di dalam proses penyimpanan, ya. Apakah di dalam penelitian ini proses penyimpanannya sudah baik? Sudah baik artinya sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama Permenkes, ya. Nah, kita lihat posisinya dulu, pelayanan ini ada di mana? Di apotek kah, di rumah sakit kah, atau di klinik atau yang lain, ya. Jadi kita lihat bagaimana evaluasi penyimpanan obat kali ini contohnya adalah di apotek. Nah, ini adalah bagian dari literatur tersebut bahwa mereka menggunakan standar Permenkes nomor 73 tahun 2016, yaitu tentang pelayanan standar kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Kemudian juga mengurangi resiko kesalahan pengambilan obat, ya. Ini jadi nanti hubungannya dengan patient safety, ya. Jangan sampai kita salah mengambil obat, ya. Jadi harus ada titik-titik kritis yang harus diperhatikan, ya. Nah, bagaimana proses penyimpanan obat-obat seperti Lassa, high alert, ya, narkotika, psikotropika, proses pengambilan, ya, apakah di dalam jurnal tersebut nampak, ya. Kita lihat, ya, tujuannya adalah menjaga ketersediaan. Metodenya pendekatan observasi deskriptif, dievaluasi, mengamati kegiatan sedang berlangsung, ya. Kemudian bersifat juga mendeskripsikan, memaparkan, memberikan gambaran bagaimana proses evaluasi daripada penyimpanan itu. Nah, sampelnya yang digunakan adalah apotek di Kota Bandung. Nah, skor yang untuk melakukan checklist, ya, atau skor dari implementasi itu skor empiriknya berapa, kemudian skor idealnya berapa dikalikan 100%, ya. Skor empirik itu adalah jumlah keseluruhan skor yang didapatkan setelah selesai dikalikan dengan observasi, ya. Setelah dilakukan observasi itu dilakukan, ya, tipe. Kemudian skor ideal adalah jumlah keseluruhan variabel yang ditentukan. Skor 1 diberikan jika menjawab A, ya, dan skor 0 diberikan jika menjawab tidak. Jadi kita punya checklist tentang penyimpanan itu, kemudian kita kasih skor. Kalau skor empirisnya itu didapatkan berapa totalnya? Kemudian skor idealnya berapa? Skor ideal punya batasan, ya, kalau dia menjawab ya dari pertanyaan yang perlu dijawab jawaban ya dan benar, itu dikasih skor 1, ya. Dikasih skor 0 jika tidak sesuai, ya, tuh. Nah, kemudian kita buat kriteria, ya. Kriteria kalau nanti persentase yang didapat itu 81 sampai dengan 100%, artinya di dalam proses penyimpanan itu sudah sangat baik.
Kalau nilai yang didapatkan nanti adalah 61-80%, maka kriteria daripada penyimpanan tersebut baik. Ya. Kemudian yang ketiga cukup baik 41-60%, kurang baik 21 sampai dengan 40%, dan sangat kurang itu 0 sampai dengan 20%. Ya, ini kriteria yang ditetapkan untuk mengidentifikasi bagaimana proses penyimpanan itu sudah baik atau tidak. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi dilakukan observasi dalam proses penelitian itu, kemudian dievaluasi. Variabelnya apa saja? Variabel observasinya penyimpanan obat dan bahan obat dalam kemasan asli pabrik. Artinya tidak ada yang dibuka, digunting gitu ya, dikeluarkan isinya, itu tidak ada. Ya. Kemudian kalau seandainya ada, berarti harusnya dituliskan jawaban tidak. Ya, tapi di sini ditemukan bahwa semuanya adalah disimpan dari kemasan pabrik. Kemudian ada informasi yang tertulis jelas apabila dipindahkan ke dalam kemasan baru antara nomor batch, dan tanggal kedaluarsa. Artinya kalau misalnya obat tersebut dipindahkan, ya, maka dituliskan di dalam obat tersebut, ya, dikasih label nama obatnya apa, nomor batch-nya kapan, tanggal kedaluarsanya kapan. Ya. Itu ada enggak tulisan itu? Nah, terus kemudian obat yang disimpan pada kondisi penyimpanan yang tercantum dalam kemasan. Artinya kalau misalnya obat tersebut disimpan pada suhu kamar, ya benar di situ menunjukkan ada suhu kamar yang sesuai dengan penyimpanan obat tersebut. Ya. Kemudian barang lain tidak disimpan dalam tempat penyimpanan obat. Artinya kalau misalnya seperti kita tahu di lemari pendingin gitu ya. Apakah di lemari pendingin tersebut ada penyimpanan selain obat? Nah, ada enggak? Mungkin ada cairan tubuh yang disimpan di situ, misalnya untuk digunakan barang-barang untuk laboratorium misalnya. Ada enggak seperti itu? Ya. Kalau ada berarti tidak. Nah, ini barangnya pas kebetulan tidak ada yang disimpan di lemari penyimpanan obat selain obat. Kemudian sistem penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, ya, bentuk sediaan yang sirup-sirup, tablet-tablet dan segala macam, ya. Sistem penyimpanan berdasarkan kelas terapi, ya. Kelas terapi artinya kalau misalnya obat tersebut ada penggantinya, itu sudah sesuai dengan tempatnya, ya. Kelas terapinya obat-obat yang sama-sama, misalnya obat lambung, ya, obat sakit mah, itu semuanya obat sakit mah, semua kelas terapinya, ya. Ternyata tidak, ya, ternyata tidak ditemukan pada penyimpanan di Kota Bandung tersebut. Kemudian sistem penyimpanan dirapikan dan diletakkan secara alfabetis. Ya, obat dikeluarkan menggunakan sistem FIFO. Nah, ini kita mesti lihat dibuktikan dengan apa, gitu ya. Misalnya dibuktikan dengan kartu stop dan kemudian dicocokkan dengan kondisi fisiknya. Itu berarti memang benar-benar FIFO, ya, atau tidak. Demikian juga untuk PIVO-nya. Ya. Kemudian memperhatikan sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi di ruangan penyimpanan. Jadi artinya di situ adakah indikator tentang kondisi sanitasi? Bagaimana kondisi daripada temperatur, kelembapan? Ada enggak indikator di sana? Ada termometer enggak? Ada higrometer enggak? Gitu ya. Terus kemudian memperhatikan juga kondisi pemisahan di ruang penyimpanan. Artinya kalau misalnya golongan tablet itu ada tablet hanya tablet saja ya, karena disesuaikan dengan bentuk sediaan. Kemudian untuk obat-obat narkotika dan segala macam ada enggak pemisahan ruangan itu? Ya, ternyata tidak ada. Tersedianya rak atau obat, lemari obat, palet, lemari pendingin dan ruang pendingin AC ternyata dia ada, ya, tersedia juga dan berfungsi, ya. Tersedianya lemari khusus untuk menyimpan obat golongan narkotika psikotropika ada. Tersedianya kartu stok ada. Tersedianya suhu dan alat pengukur di ruangan penyimpanan ada. Tidak ada, ya.
Jadi di sini yang tidak ada berapa? Ada 3. Ya. 3 skor yang diperoleh hanya 2 untuk yang tidak. Ya. Skor yang diperoleh untuk yang iya, artinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan itu ada 13. Ya. Berarti implementasinya sekitar 80%. Kita lihat kategorinya tadi. Ya. Kalau 80% berarti dia dalam kondisi baik. Seandainya dia dapat skor 81, dia akan dapat nilai sangat baik. Ya, itu kalau kita lihat dari studi penyimpanan pada literatur. Ya, nah, bagaimana obat lasa? Ya, di dalam proses penulisannya dia tidak menuliskan Tolman letter. Ya, padahal digunakan dengan tulisan biasa. Kemudian tidak ada penyesuaian, ketidaksesuaian obat lasa tersebut dan menyebabkan kesalahan di dalam proses pengambilan. Maka medication error akan tinggi. Ya, ini adalah contoh kita mengevaluasi literatur studi. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Paham ya? Yang dinilai apa saja? Paham ya? Paham, Ibu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari penyimpanan di logistik, di obat instalasi farmasi, di salah satu rumah sakit. Ya. Mereka menyampaikan melalui sampai dengan turnover-nya. Bagaimana turnover rasionya? Bagaimana proses pergantiannya? Ya. Apakah ada obat-obat yang rusak atau tidak? Gitu ya. Jadi ini lebih detail lagi ya di rumah sakit. Nah, indikator penyimpanan ada kecocokan antara barang, kartu stok. Nah, ini digunakan untuk mengetahui ketelitian ya petugas gudang dan mempermudah dalam proses pengecekan obat. Turnover ratio di sini digandakan untuk mengetahui kecepatan perputaran obat ya. Jadi perputaran obat kalau satu bulan itu ada 4 kali pertukaran, ini berarti sangat baik ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, ada potensi bahwa obat tersebut akan terjadi kekosongan ya. Kemudian presentase obat sampai kedaluarsa atau rusak, ada enggak indikator yang menilai kerugian rumah sakit? Jadi obat-obat yang kedaluarsa itu dikumpulkan, kemudian dinominalkan keuangan, ya, terus kemudian ditotal dari seluruh obat pembelanjaan dan obat yang ada itu berapa nilainya? Ya, kalau dia nilainya tinggi, lebih dari 1% atau lebih dari 10%, nah ini terlalu besar. Ya. Kemudian persentase obat yang ditata, ya, bagaimana sistem penataannya? Sudah vivo, vevo atau belum? Ya. Kemudian stok mati. Stok mati itu artinya selama 3 bulan, ya 3 bulan, ternyata obat tersebut ada enggak yang tidak tersirkulasi sama sekali atau tidak digantikan. Ya. Dalam 3 bulan, kalau dia tidak ada transaksi sama sekali, berarti ini kita lihat sebagai stok yang mati. Ada enggak obat-obat dalam stok yang mati tersebut? Artinya tidak bergerak sama sekali. Nah, ini obat-obat yang tidak bergerak sama sekali ini potensi untuk rusak, potensi untuk kadaluarsa, dan potensi untuk terjadi kerugian dari tempat pelayanan. Jadi kita mesti harus hati-hati di dalam proses menentukan jumlah obat. Ya, nanti hubungannya penyimpanan itu berhubungannya dengan persediaan, ya, analisa persediaan. Nah, itu contoh-contoh yang akan saya sampaikan di dalam kita mengevaluasi literatur. Ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan
Bentar. Sudah terlihat, Dek? Belum Sudah ya, Bu. terlihat? Masih Belum belum ya? Belum, buka, Ibu. Ibu, PPT-nya. Belum kebuka ya? Ibu. Bentar. Saya stop screen dulu. Ya, ini. Ya, ini nanti tugas kalian. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Ibu. Baik, Sudah. terima kasih. Untuk tugas ini, nanti saya akan kasih tugas. Kalian bisa berbagi. Ya. Kalian jumlahnya berapa tadi itu? 42 ya? 49 mahasiswa, tapi yang hadir 49. 44. 49 ya? Iya. Ya, baik. Jadi nanti silakan berbagi. Ya. Silakan berbagi dalam 10 kelompok. Jadi nanti satu kelompok itu ada minimal 4 dan ada yang satu kelompok beberapa kelompok yang isinya 5 ya. 49 berarti kalau dibagi 10 nanti sekitar 4 dan 5 ya, 4 sampai 5 mahasiswa ya. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi, contohnya seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada obat morfin injeksi misalnya gitu ya. Kita lihat morfin injeksi ini termasuk apa? Kita identifikasi ya. Dia jelas masuk dalam obat narkotika. Masuk high alert enggak? Dia masuk high alert ya. Karena akan sangat berbahaya apabila diinjeksikan dan terjadi penyalahgunaan ya. Kemudian proses penyimpanannya bagaimana? Pada almari khusus dengan 2 pintu, kunci ganda ya. Apoteker penanggung jawabnya, kuncinya dibawa oleh apoteker penanggung jawab
bila berhalangan bla 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 bla. Ya. Cara penyimpinannya bagaimana? Apakah di dalam lemari khusus itu perlu suhu dingin enggak? Nah, kalau seandainya obat yang disimpan itu ya, masuk di dalam narkotika dan dia harus disimpan pada suhu dingin, bagaimana pengawasannya? Ya, ada enggak yang seperti itu? Ya, pasti ada. Ya. Nah, pengeluaran obatnya bagaimana? Harus dilakukan dengan double check. Resep yang digunakan harus resep asli, tidak boleh menggunakan iter. Ya, ini adalah identifikasi daripada morfin. Bagaimana dengan kesediaan yang lain? Makanya tugas kalian adalah melakukan identifikasi. Identifikasi, kemudian bagaimana proses penyimpanannya, bagaimana proses distribusinya, dan syarat apa yang harus dipenuhi di dalam pendistribusian tersebut. Ya, itu. Nah, apa sudah jelas tugasnya? Ada pertanyaan? Jadi diidentifikasi, kemudian proses penyimpanannya seperti apa, proses pendistribusiannya bagaimana. Syarat apa yang harus dipenuhi. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Belum ada, Ibu. Belum ada ya? Paham semua ya? Oke, saya lanjutkan. Itu salah satu contoh. Nah, ini saya sudah bagi dalam beberapa kelompok ya, tugasnya masing-masing. Kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, kelompok 4 apa, ya, sampai dengan 10 kelompok. Ini tidak hanya obat-obat yang tidak hanya obat-obat yang perlakuannya khusus ya. Ini termasuk juga obat-obat yang sering sekali disalahgunakan seperti haloperidol, kemudian klorpromazin ya, klorpromazin yang CPZ yang 100 mili maupun yang 25 mili. Nah, ini adalah sering-sering dilakukan penyalahgunaan. Nah, terutama obat-obat yang sitostatika, ya, apa yang menjadi poin utama dari obat-obat sitostatika? Proses penyimpanannya. Apa yang perlu diperhatikan? Ya. Itu tolong diidentifikasi, ya. Kemudian dijelaskan. Tugas ini dalam bentuk PPT. Kemudian dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF. Ya, PPT, kemudian di PDF-kan, ya, dikumpulkan ke PJMK, PJMK kirim ke saya. Tenggat waktunya berapa? Tenggat waktunya adalah sesuai dengan jam perkuliahan saat ini. Ada pertanyaan? Berarti kalau begitu tenggatnya sampai dengan jam berapa? PJMK paham? Cynthia? Untuk hari ini selesai hingga jam 10.30. Betul. Ya, betul. Nanti diserahkan ke saya, bisa lewat tele, ya, Dek, untuk pengumpulannya dari masing-masing kelompok. Adakah yang berhalangan untuk kelompok yang dibuat? Kalian buat kelompok kan gampang. Perlu waktu? Perlu waktu ditambah? Perlu waktu, Ibu. Iya, berapa lama kira-kira?
Atau lewat absen saja, Dek, lebih mudah. Ya, absen nomor 1 sampai dengan sekian, itu kelompok sekian, gitu. Jadi, tidak kesulitan nanti Cynthia untuk membagi. Baik, Ibu. Ya, oke. Ada pertanyaan untuk tugas yang saya berikan? Ini nanti kalian harus berbagi. Artinya apa? Artinya karena obat itu banyak sekali, ya toh. Terus kemudian ini hanya beberapa contoh. Kalian juga harus apa ya? Mengembangkan apa yang sudah saya berikan. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak lagi, ya. Kalau hanya obat-obat ini aja itu terlalu kecil, ya, terlalu kecil. Tapi kalau misalnya kalian mau berkembang, mau memperhatikan proses penyimpanan untuk obat-obat yang lain, itu sangat bagus. Ya, tuh. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham semua ya? Mohon izin Bu untuk tadi contohnya Ya, nanti contoh saya contoh tugasnya tadi bagaimana enggak? ini deh. Nah, Oh, enggak ya. mm-mm. Makasih Bu. Ini nanti saya share, saya kirim ke Cynthia supaya dibagikan ke teman-teman semua. Karena tugasnya mudah, ya, tapi perlu ketelitian, ya, perlu ketelitian. Poin-poin apa saja yang perlu ditambahkan, ya. Itu kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa mengerjakan sampai dengan karena jam 10.30 ya, dan kalian kan juga perlu waktu untuk membagi informasi dari Cynthia tadi seperti itu ya, dan perlu juga untuk sosialisasi kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, ya, perlu waktu. Oke, saya tambah sampai dengan jam 11. Ya, sampai dengan jam 11 nanti saya berharap ini tugas sudah masuk ke saya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik. Ya. Terima kasih, selamat pagi, dan saya undur diri dari pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Terima kasih Bu.